Kita ke Jawa Timur di mana Pemprov Jawa Timur resmi mengajukan pembatasan sosial berskala besar untuk kawasan Surabaya Raya hari ini. Sementara itu Pemprov Jawa Timur juga sudah menyiapkan stok pangan yang dijual di bawah harga pasaran. Kita segera bergabung dengan Reno Reksa di Surabaya untuk informasi selengkapnya. Ya Reno, selamat malam. Apa landasan pengajuan PSBB di Surabaya Raya dan apa saja yang sudah dipersiapkan hingga saat ini? Selamat malam Afi dan juga pemirsa. Berdasarkan keterangan yang kami himpun dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa pada tanggal 11 April 2020 kemarin untuk scoring corona di kota Surabaya sudah menyentuh angka 10. Kemudian untuk di tanggal 17 April 2020 kawasan Kabupaten Sidoarjo ini juga sudah menyentuh angka 10 dan Gresik ini menyentuh angka 9. Hal inilah yang menjadi salah satu landasan utama Pemprov Jawa Timur mendorong kawasan Surabaya Raya mengajukan PSBB kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan kalau ditanyakan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh pihak Pemprov Jawa Timur, tentu seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada hari ini Pemprov Jatim sudah mengirimkan pengajuan PSBB untuk kawasan Surabaya Raya kepada Kementerian Kesehatan RI dan ini pada tadi siang kurang lebih pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, Pemprov Jatim sudah menerima tanda terima dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian juga tidak kalah penting adalah untuk draft peraturan gubernur, peraturan wali kota dan peraturan bupati ini sudah dalam proses penggodokan oleh masing-masing daerah sehingga nantinya diharapkan ketika Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau untuk penerapan PSBB di kawasan Surabaya Raya, maka peraturan-peraturan tersebut sudah langsung bisa masuk tahap finalisasi. Khofifah mengingatkan supaya pergub, perwali, perbub ini bisa senada dan selaras dengan peraturan Menteri Kesehatan. Yang juga tidak kalah penting adalah tadi Khofifah mengatakan sudah berkoordinasi pula bersama dengan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan karena memang dalam pergub secara khusus nantinya juga akan ada bab membahas mengenai sanksi. Jadi di dalam pergub nanti tidak hanya membahas mengenai apa saja yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan selama PSBB, namun sanksi bagi pelanggar ini juga sudah dibicarakan kepada atau bersama dengan Kapolda Jawa Timur. Khofifah mengatakan bahwa perlu nanti dilakukan reedukasi dan resosialisasi jika nantinya lampu hijau diberikan kepada Surabaya Raya untuk menerapkan PSBB dan perlu juga diiringi dengan tahapan law enforcement. Di sisi lain, Afi, kalau kita melihat antisipasi dampak di sosial ekonomi, ini juga sudah kalau kita lihat di pemerintah pusat, Khofifah mengatakan ada 6 item, Pemprov Jatim menambahkan 3 item. Yang pertama adalah bansos murni dari Pemprov Jawa Timur bagi proporsi terdampak, bukan jumlah penduduk kawasan yang menerapkan PSBB. Kemudian yang kedua atau yang berikutnya adalah mengenai refocusing kegiatan dan realokasi APBD masing-masing wilayah, yaitu di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan juga Kabupaten Sidoarjo. Dan yang terakhir adalah mengenai radar bansos. Afi dan pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak statement dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berikut ini. Kita sudah menyiapkan draft pergub, bahkan draft pergub juga tadi malam sudah dibahas baik oleh Forkopimda Provinsi maupun Forkopimda 3 daerah Surabaya Raya. Di dalam pergub kemarin secara khusus saya juga mendiskusikan dengan Pak Kapolda, itu ada bab tentang sanksi. Oleh karena itu ini harus dilakukan reedukasi, resosialisasi. Nah sehingga ketika nanti ada katakan penetapan ya dari Menteri Kesehatan, kita tetap perlu sosialisasi ulang kepada masyarakat mungkin 2-3 hari sesuai dengan kesepakatan terakhir nanti proses reedukasi dan resosialisasi ini seperti apa. Afi. Pemprov Jatim menyediakan stok pangan untuk menghindari kelangkaan dan juga kepanikan masyarakat. Ya, betul sekali, Afi. Informasi yang kami dapatkan pada hari ini adalah besok pada tanggal 21 April 2020, Pemprov Jatim ini akan secara resmi melaunching atau meluncurkan yang namanya adalah Lumbung Pangan Jatim. Di mana Lumbung Pangan Jatim ini berada atau berlokasi di kawasan JX International Jalan Raya Ahmad Yani Kota Surabaya, dan di situ nanti akan disediakan barang-barang atau bahan-bahan pokok yang selama ini akan dibutuhkan oleh masyarakat, utamanya ketika PSBB ini nantinya jika diterapkan di kawasan Kota Surabaya. Sebut saja ada barang-barang beras, kemudian ada gula pasir,
ayam, kemudian telur, dan semuanya ini dijual di bawah harga pasaran. Jadi ini lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Seperti halnya gula pasir, kalau kita ketahui di kawasan Surabaya dijual seharga Rp18.000 per kilogramnya di pasaran, maka kalau di Lumbung Pangan Jatim ini akan dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram. Tentunya dengan ada pembatasan jumlah item yang bisa dibeli. Kemudian uniknya lagi, Afi dan juga pemirsa, untuk mencegah supaya ada kelangkaan barang-barang pokok di kawasan Jawa Timur, juga dilakukan di Lumbung Pangan Jatim ini pembelian secara online ataupun drive-thru menggunakan sistem pre-order seperti itu. Jadi kalau pembelian secara online, masyarakat bisa memesan kemudian diantarkan ke tempat atau ke rumah masyarakat yang membeli. Kemudian untuk warga yang rumahnya di dalam radius 20 km di sekitar JX International ini tidak akan dipungut biaya untuk pengantaran. Kemudian untuk pemesanan secara online juga bisa dilakukan. Setelah itu warga bisa mengambilnya secara langsung dan dengan menerapkan sistem drive-thru. Semua ini dilakukan untuk mencegah atau tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah wabah corona. Afi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya. Reno Reksa melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.